Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu kejadian-kejadian yang menurut hukum syariat, menurut hukum fikah, ada yang perlu kita dengarkan bersama. Misalnya, dalam keadaan darurat, seseorang itu tidak ada makanan ataupun minuman. Dia keadaan lapar. Dia dalam keadaan dahaga, haus. Di sana tidak ada satupun makanan yang halal. Tempatnya yang begitu tidak terduga oleh pikiran kita misalnya. Posisinya dalam keadaan kritis. Posisinya bila tidak makan ataupun minum sedikit dia akan mati. Dia akan meninggal. Lalu yang ada makanan di hadapannya, ketika dia cari-cari, dapatlah makanan itu sejenis bangkai. Ataupun setelah dia cari-cari, yang ada cuma sejenis darah bangkai. Posisinya haus, maka wajib bagi dia untuk meminumnya, untuk menyelamatkan nyawanya. Minumnya itu sekedar saja untuk memulihkan dahaga. Begitu juga dengan makanan yang ada di depannya ketika dia sangat berhajat, sangat lapar. Kalau dia tidak makan, maka dia akan mengalami kematian. Maka hukumnya wajib juga bagi dia untuk memakan sekadar untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun makanan itu haram, walaupun makanan itu bangkai. Nah, mungkin ini hukum-hukum seperti ini sudah sering kita dengarkan. Namun, tidak ada salahnya kalau kita mengulanginya lagi. Ada sesuatu yang menarik dalam kejadian ini. Mungkin kita juga belum pernah mendengarnya. Sedangkan kalau bagi orang kejadian yang sama juga, tapi bendanya berbeda. Misalnya, dia sangat dahaga ataupun sangat lapar. Yang halal tidak ada, yang ada cuma minuman keras. Yang ada minuman yang memabukkan. Nah, ketika berhadapan yang seperti ini, tidak boleh, haram hukumnya meminum dia. Begitu kejinya minuman yang memabukkan tersebut. Allah melarang meminum minuman memabukkan tersebut walaupun dalam keadaan darurat. Tinggalkan minuman tersebut. Begitu kejinya, begitu hinanya, begitu bencinya Allah kepada minuman memabukkan tersebut. Biarkan kamu mati, asal jangan kamu minum minuman yang memabukkan tersebut. Kemudian kita beralih kepada tadi, apa dalilnya yang mengatakan wajib makan bangkai tadi surah sebelumnya. Wajib makan bangkai, wajib minum darah bangkai, ataupun yang bukan bangkai pun kalau darah juga haram. Ya kan, itu dasarnya. Namun kenapa boleh ketika
kita dalam keadaan berhajat, keadaan lapar sekali, sehingga menjadi wajib makan bangkai tersebut, sehingga wajib minum darah tersebut. Apa dalilnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah engkau membunuh akan diri kamu. Itu dalilnya. Jangan kamu bunuh diri kamu. Termasuk hal kejadian seperti tadi. Keadaan posisinya sangat genting, sangat darurat, sehingga dia boleh makan yang haram untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau minuman tadi tidak boleh, minuman-minuman memabukkan. Ya, kiaskan sajalah minuman-minuman yang memabukkan yang lainnya, tidak mesti air-air anggur yang memabukkan. Banyak lagi yang memabukkan. Kiaskan saja, umpamakan saja, samakan saja yang memabukkan. Apakah itu morfin, narkotika, dan sabu-sabu atau lainnya? Saya pun tidak mengenal itu. Saya dengar-dengar saja itu sangat memabukkan. Itu sama saja, tinggalkan. Lebih baik mati. Lebih baik mati walaupun keadaan lapar dan dahaga. Sabu-sabu, narkotika tetap tidak boleh diminum atau dimakan atau dihisap. Walaupun dalam keadaan darurat, Allah tidak mengizinkan untuk memakainya, untuk meminumnya, untuk menghisapnya, apapun itu yang memabukkan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui mana yang diwajibkan untuk menyelamatkan diri dan mana yang tidak boleh untuk menyelamatkan diri. Sekarang kita membahas sedikit lagi. Ada lagi kejadian. Seorang perempuan yang haus atau dahaga ataupun sangat lapar, ketika menghadapi yang demikian itu seorang perempuan, bagaimana solusinya ketika dia berhadapan dengan situasi seperti itu, sedangkan yang ada di hadapannya hanyalah makanan atau minuman yang dipegang seorang laki-laki, tidak diberikannya kepada perempuan itu. Sedangkan perempuan itu berhajat, berhajat sekali, sangat membutuhkan, kalau tidak dia akan mati kalau tidak makan atau minum. Tapi si laki-laki yang memegang makanan ataupun yang menguasai makanan atau minuman tersebut, dia tidak memberikannya kepada wanita tersebut. Wanita ini sangat membutuhkannya. Laki-laki ini mengancam ataupun menjanjikan, "Wahai wanita, kalau kamu kepingin makanan ini atau minuman ini, silahkan aku berikan. Dengan syarat, kamu harus berzina denganku." Itu kata laki-laki tersebut. Nah, situasi yang seperti ini, kejadian yang seperti ini, apa jalan keluarnya bagi si perempuan tersebut? Kalau dia ada mendengar hukum-hukum Allah ataupun dia mendengar video ini, Allah tetap melarang, tidak boleh, haram hukumnya berzina
walaupun menyelamatkan nyawanya demi mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Walaupun dia meninggal, Allah tetap membenarkan perbuatannya, dikarenakan dia menyelamatkan, perempuan ini menyelamatkan kehormatannya agar tidak berzina, walaupun untuk mendapatkan sedikit makanan dari perjanjian laki-laki tersebut. Dia memilih meninggalkan berzina dibandingkan makanan tersebut diberikan. Itulah yang sebenarnya. Begitulah keadaannya. Itu yang benar di hadapan Allah. Dia tidak boleh makan makanan tersebut. Wajib meninggalkannya. Beda dengan kejadian-kejadian sebelumnya tadi. Tidak ada ancaman seperti ini. Jadi wanita ini memilih untuk mati dibandingkan berzina, lebih baik mati. Itu hukumnya. Itu hukum Allah. Kehormatan menjadi fondasi utama bagi wanita-wanita. Coba kalian pikirkan. Seandainya dia memilih makanan, memilih minuman, dia memilih minuman untuk berzina, memilih makanan untuk berzina, apakah dia akan selamat imannya ketika dia hidup nanti? Ketika dia diberikan umur panjang, seandainya umurnya panjang setelah dia makan makanan tersebut dan ditambah dengan plus zina, apakah dia akan bisa bertobat? Apakah dia bisa selamat? Kebiasaannya. Kejadian seperti ini, wanita tersebut imannya lemah, wanita tersebut imannya sangat sedikit. Ketika dia panjang umur nanti, andaikan saja dia tetap terjerumus, dia tetap terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Entah kenapa seperti itu. Kebiasaannya ya, kebiasaan. Ketagihan. Berharap kepada manusia. Lebih-lebih lagi kalau situasi seperti itu, ada juga kejadian kebiasaannya wanita itu dibunuh ataupun dipermalukan setelah dizina ataupun setelah dizinai oleh si laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Alangkah lebih baiknya, wahai wanita, dimanapun Anda berada, pandai-pandailah kalian memilih untuk menyelamatkan imanmu ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Hidup ini hanya sementara, tidak usah khawatir. Kamu akan senang di kemudian hari atau di yaumil kiamah nanti. Kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu akan bahagia selama-lamanya. Dengan sebab kamu bisa memilih semasa hidup di dunia mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian ada lagi
hukum-hukum yang berlaku pada situasi seperti ini. Misalnya, ada seseorang mengalami kelaparan, mengalami dahaga, walaupun dia haus dan dahaga, kalau dia minum pun memang tidak tertolong lagi nyawanya, kebiasaannya. Makan begitu juga, memang dalam keadaan kritis sekali, seperti mau sakratul maut. Walaupun dia kritis seperti itu, walaupun dia dahaga, tapi pada adatnya dia itu tidak tertolong lagi. Kalau sekarang kita bilang, dokter mengatakan dia tidak tertolong lagi, ataupun ada ahli yang mengatakan dia tidak terselamatkan lagi, ataupun dia merasakan sendiri. Kan ada seperti itu. Orang-orang yang sudah sangat kritis, dia bisa merasakan tidak mungkin lagi untuk hidup. Nah, keadaan seperti ini, berhadapanlah dengan bangkai, berhadapanlah dengan darah bangkai. Apakah berlaku darurat? Apakah dia wajib meminum darah tersebut? Apakah dia wajib memakan bangkai itu sedikit? Nah, kalau keadaan seperti ini tidak sama dengan kejadian yang wajib makan dan wajib minum sebelumnya kita katakan tadi. Kalau ini seperti ini kejadiannya, karena dia berhadapan, makan atau tidak, minum atau tidak, dia tetap meninggal, maka hukumnya tidak boleh haram meminum atau memakan bangkai tersebut. Dikarenakan tidak ada gunanya dia makan yang haram, sedangkan umurnya sudah terlihat memang hampir meninggal. Alangkah sedihnya karena ada beberapa manusia, tidak semua. Alangkah sedihnya, disayangkan ketika berhadapan yang demikian itu, iblis tidak akan membiarkan orang Islam ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetap iblis ini berusaha ketika sakratul maut itu, iblis selalu datang untuk memberikan sesuatu kejutan bagi kita, memberikan suatu pilihan yang sangat sulit. Iblis ini tidak akan membiarkan cucu-cucunya Adam itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Maunya dia su'ul khotimah. Tetap iblis ini, semua manusia yang Islam ataupun yang mukmin, ketika mau sakratul maut, dia tetap datang untuk memberi kejutan, memberi pilihan yang sangat sulit bagi kita. Apa itu? Memberikan pilihan. Kamu mau minum ketika kita sangat dahaga. Dia tunjukkan minuman tersebut kepada kita yang hampir meninggal itu. Posisi kita sangat dahaga. Dia tawarkan minuman. Tapi dengan syarat, kata iblis, kamu pilih minuman atau pilih, katakan saja, Muhammad itu bukan Rasulullah. Ataupun dia katakan dengan cara lain, menurut keadaan iman manusia itu. Kalau iman dia itu kuat kepada Rasulullah, dia
gantikan pertanyaannya dengan yang lain. Kalau dia imannya kuat kepada Allah, dia gantikan pertanyaan yang lain lagi yang menjebak, bahkan tujuannya untuk orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ketika pilihan itu diberikan kepada kita, sedangkan kita dalam keadaan haus dan dahaga, iblis itu pandai sekali. Kalau kamu mau pilih minuman ini, katakan dulu, Allah itu dua. Ataupun katakan, Allah itu tidak ada. Kamu baru bisa mendapatkan minuman ini. Apa jadinya? Seandainya. Apa jadinya kalau kita dalam keadaan seperti itu? Apakah kita termasuk golongan yang sanggup memilih ketika sangat dahaga, sangat lapar ketika sakratul maut tersebut? Kita doakan supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang mau mendengarkan bisikan iblis tersebut, tidak mau memilih pilihan iblis tersebut. Oleh karena itu, kita bersering-seringlah beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa, supaya dijauhkan hal-hal yang demikian, supaya kita bisa melawan godaan-godaan syaitan iblis tersebut. Ya Allah, ya Karim, alangkah sedihnya bila detik-detik kita meninggalkan dunia. Alangkah sedihnya ketika kejadian tersebut kita sudah terlanjur memilih pilihan yang tak seharusnya kita memilihnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga saja dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, jadilah kita ini orang yang berarti di mata Allah, orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman. Sudah cukup iman kita ini diobok-obok oleh syaitan. Sudah cukup iman kita ini dipermainkan oleh iblis. Nenek-nenek kita terdahulu, orang-orang terdahulu sudah cukup. Jangan lagi, kalau bisa jangan lagi kita tergolong dalam orang yang kerugian. Mudah-mudahan kita semakin hari bertambah iman. Mintalah kepada Allah supaya selalu diberikan hidayah oleh Allah, supaya diberikan pertolongan oleh Allah, supaya diberikan istiqamah oleh Allah, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.